Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Sehat semua kan? Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di mana materi sebelumnya kita membahas tentang turunan trigonometri, terutama dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu turunan trigonometri dalam operasi perkalian dan juga pembagian. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, anak-anakku semua, kita mau melanjutkan, tetapi jangan lupa untuk mengisi form absensi. Nah, form absensi bisa kalian lihat linknya di kolom chat, yaitu dg.gg/absensi PPL, dan juga silakan diisi. Jika sudah, silakan konfirmasi. Ya, Pak. Sekarang Bapak akan share screen terlebih dahulu untuk menyampaikan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Kita masuk ke pertemuan kedua dalam materi turunan trigonometri, di mana sebelumnya kita membahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada turunan trigonometri. Sekarang kita masuk kepada operasi perkalian dan pembagian dalam turunan trigonometri. Ini adalah informasi KD-nya. Kita masih menggunakan KD 3.3 dan juga KD 4.3. Dan juga ada IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, dari 331 sampai 333. Dan juga untuk keterampilannya 431 sampai 433. Nah, dalam map-nya kita fokus kepada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga menggunakan aturan rantai. Oke, ini adalah tokoh matematika, yaitu Al-Khawarizmi, yang menjadi pondasi untuk pengadaan kalkulus. Jadi kalkulus adalah salah satu sub materi dalam matematika. Tapi tokoh kalkulus yang terkenal adalah Leibniz dan juga Newton. Ya, ini petunjuk umumnya untuk mempelajari modul yang akan kalian pelajari. Ya, jangan lupa absen, yang belum absen silahkan. Untuk bahan ajar dan juga LKPD bisa kalian download di aplikasi psikologi. Silahkan bisa dipelajari baik secara daring maupun luring. Sebelum kita masuk, di sini ada permasalahan yang harus kita bahas bersama-sama dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, tentukan turunan dari X sama dengan 7 sin 4X. Nanti berdasarkan kelompoknya masing-masing, permasalahan ini setelah materi selesai harus sudah bisa diselesaikan, dan juga mohon untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kalian masih ingat sifat turunan untuk operasi perkalian dan juga pembagian? Ini sudah disampaikan dalam turunan fungsi aljabar di kelas 11. Di mana jika ada fungsi fx dengan gx dikalikan hx, maka turunannya sama dengan turunan dari gx dikalikan hx ditambah gx dikalikan turunan hx. Ini untuk operasi perkalian. Sedangkan untuk operasi pembagian, jika kita memiliki fungsi fx sama dengan gx dibagi hx, maka turunannya sama dengan turunan dari gx dikalikan hx dikurangi gx dikalikan turunan hx per atau dibagi hx kuadrat. Kita akan fokus pembahasannya dalam pertemuan kali ini adalah dua konten ini, yaitu operasi perkalian dan juga operasi pembagian. Sekarang kita coba, kalau tadi adalah untuk fungsi aljabar sebagai basic atau sebagai dasar, sekarang kita masuk ke turunan trigonometri aturan perkalian. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat sin x. Ini kan ada dua suku. Yang pertama adalah x kuadrat, yang kedua adalah sin x. Kita misalkan, jawab. Kita misalkan u-nya itu adalah x kuadrat dan v-nya adalah sin x. Turunan dari u kuadrat, turunan dari u adalah 2x, ya kan? Sedangkan turunan dari sin x adalah cos x. Karena ini operasi perkalian, maka rumusnya adalah f aksen x sama dengan u aksen dikalikan v ditambah u kalikan v aksen. Maka turunannya sama dengan u aksennya adalah 2x dikalikan sin x ditambah x kuadrat dikalikan cos x. Sampai sini anak-anak paham? Paham tidak? Paham Pak. Oke, kalau paham, Bapak lanjutkan. Di sini ada catatan tersendiri, yaitu jika ada fungsi fx sin pangkat n dikalikan ax plus b, maka turunannya sama dengan pangkat n-nya maju. Pangkat n-nya maju dikalikan koefisien dari variabel x. Jadi a n dikalikan sin pangkat n dikurang 1. Yang namanya turunan berarti dikurang 1 dikalikan ax plus b dikalikan, di sini turunan dari sin apa? Cos ax plus b. Ini sudah menggunakan operasi perkalian.
Seperti itu. Ini catatan pentingnya, harus kalian pahami. Terus selanjutnya, nah, Bapak punya contoh soal. Tentukan turunan dari fx sama dengan cos x dikalikan tangan x. Silakan ada yang mau menjawab, tolong sebutkan nama dan juga jawabannya seperti apa. Jangan lupa dicoret-coret terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba menjawab, dipersilakan. Saya Pak. Sebutkan nama dan kelompok berapa. Saya Cynthia Rizky Gustiana dari kelompok 2. Oke, silakan jawabannya bagaimana? Jawabannya min sin X tan X ditambah cos X sekan kuadrat X. Oke, min sin x kalikan tangan x ditambah cos x kalikan sekan kuadrat x. Oke, kita lihat jawabannya apakah benar atau tidak. Oke, kita misalkan di sini cos x dikalikan tangan x, maka bisa kita tulis turunannya adalah U-nya adalah sin U-nya adalah sin x, U aksennya adalah cos x. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini bisa kita contohkan tangan itu adalah sin per cos ya. Nih, cos X dikalikan tangan. Tangan ini bisa kita tulis adalah sin per cos. Oke. Nah, cosnya bisa kita coret nih. Kita coret nih. Ya kan? Nah, sama dengan sin X. Nah, turunan dari sin X adalah cos X. Ya. Seperti itu. Ya. Paham nggak, Ana? Ya. Oke ya. Oke, sekarang kita ke quiz. Bapak kasih waktu 3-5 menit. Bagi yang sudah silakan sebutkan namanya dan akan mendapatkan poin. Silakan. Tadi untuk operasi perkalian rumusnya adalah U aksen dikalikan V ditambah U dikalikan V aksen. Oke, siapa yang menjawab nomor 1A? Silahkan sebutkan namanya. Dan Saya Pak, saya Yogi dari kelompok 5. oke, Yogi silakan. Jawabannya itu min 6 sin 2x dikali sin 4x ditambah 12 cos 2x dikali cos 4x. Maka turunannya itu rumusnya adalah F aksen X atau turunan dari X sama dengan U aksen dikalikan V ditambah U dikalikan V aksen. Nah, berarti U aksennya min 6 sin 2X, V-nya itu adalah sin 4X. Jadi min sin 2X sama sin 4X ditambah 3 cos 2X dikalikan cos 4X. Seperti itu. Itu jawaban yang benar ya. LKPD yang ada di akun psikologi kalian masing-masing. Nah, ini hampir sama contoh soal dan juga LKPD-nya. Nanti LKPD di-upload di akun psikologi masing-masing. Bapak mau mendengar refleksi dan kesimpulan dari beberapa masing-masing kelompok. Silakan dari kelompok 1 sampai kelompok. Saya Pak, saya Cynthia Rizky Gustiana dari kelompok 2. Satu-satu dulu. Siapa dulu, yuk? Saya dulu deh, kalah dulu deh. Oke, silakan. Ya, kenalkan nama saya Cynthia Rizky Gustiana dari kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok saya dapat memahami turunan trigonometri pada bagian perkalian serta pembagian. Serta memahami pada konsep ini itu kita harus lebih teliti dalam menghitung hasil dari turunan trigonometri tersebut, Pak. Oke, terima kasih Ana. 1 poin. Tadi ada kata kuncinya, lebih teliti atau fokus. Untuk Ana tadi ada kata kunci. Lanjut aja saya. Oh, lanjut. Ada. Tadi ada kata kuncinya. Dalam pertemuan kita kali ini masih banyak siswa yang mengalami kendala terkait dengan penghitungan atau penyelesaian turunan trigonometri, terutama dalam operasi perkalian dan juga operasi pembagian. Kemarin untuk operasi penjumlahan kalian sudah cukup baik, tetapi untuk perkalian dan pembagian kalian harus sering banyak berlatih. Karena oleh bagaimanapun berbeda antara operasi perkalian dalam pembagian dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Itu mungkin refleksi dan kesimpulan dari Bapak dalam pembelajaran kita kali ini. Mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai ya, selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.